22 Jakarta. Lagi-lagi sama aku Kayla. Lagi-lagi bersama aku Syarifah. Dan sekarang kita lagi sama kakak ganteng. Kakak ganteng. Ini Tadi kakak cantik, sebelah. sekarang kakak ganteng. Ini sebelah, aduh, senyumnya lebar banget ya. Nih, Halo. Iya, halo. aduh ganteng. Jadi kita bersama Kak siapa nih? Oh, perkenalin, nama aku Tanahar. Dipanggil Kanahar. Tan biasa dipanggil Tan. Karena nama panjangnya Tanahar Yahya. Cuma biasanya anak-anak kampus susah kan ngomongnya, jadi Tan aja gitu. Jadi kita manggilnya Kak apa nih? Tan boleh, Kak Tan boleh. Kak Tan. Oke, Kak Tan boleh. Boleh. Dari kampus mana? Oke, dari Binus University. Binus. Oh, University yang ada di Anggrek, Kemanggisan, Jakarta Barat. Oke. Kalau dari Kanahar sendiri, dari Binus pasti keren banget Binus. By the way, aku pengen tahu masuk Binus. Oh, Pengen banget. masuk Binus. Oh, bisa mampir ke But nanti ya. Boleh kali jelasin dulu Binus. Boleh. Kerennya Binus. Iya, kerennya. Apa nih dari sisi apa? Karena semua keren dari semua Wow. sisi. Gitu. Karena pasti Binus gak mungkin kalah saing sama PTN-PTN nggak sih? Pasti kita emang selalu bersaing dengan PTN ya, apalagi kalau PTS udah pasti di bawah lah ya. Iya. Gitu ya. Tapi nggak mungkin juga PTS Binus jauh di bawah PTN tuh nggak mungkin kan? Nggak mungkin karena kita emang selalu bersaing, selalu di samping-sampingan gitu. Apa yang keren dari Binus? Oke, untuk Binus kita nggak mungkin secara lawan-lawanan juga, kita juga ada kolaborasi dengan Unpad juga, Wow, Universitas oke, Pajajaran. oke. Kita ada namanya double program, Oh. S1 plus S1. Nah, kita kolaborasi juga dengan Binus University dengan Unpad Universitas Pajajaran. Itu namanya kalau di Unpad itu ada jurusan perikanan dan kelautan. Oh, iya, Nah, oke. kita kolaborasi dengan teknologi atau bisa dibilang jurusan di Binus University itu sistem informasi. Jadi kita collab menumbuhkan sistem edukasi yang lebih baik ke depannya gitu. Jadi nggak secara kompetitor tapi kita kolaborasi gitu Kolaborasi sih. dengan Unpad. Dengan Keren Unpad. banget. Aduh, terdengar keren banget ya. Menarik ya, Betul guys. sekali. Aduh. Kalau Kanahar sendiri masuk Binus dari jalur apa? Nah, iya. Kalau dari jalur tes biasa sih, jalur tes biasa itu juga awal-awal banget emang udah fix masuk Binus gitu sih. Oh, emang dari awal Iya, masuknya emang karena Binus. pengen dari dulu ngerti teknologi yang berbasis dengan bisnis digital Kanahar gitu. sendiri fakultas apa? Kalau saya bisa ngomong itu dari jurusan sistem informasi. Informasi. Fakultas sistem informasi, benar. Jadi untuk fakultas sistem informasi atau jurusan sistem informasi sendiri itu bisa belajar manajemen secara digital. Jadi kayak lebih supply chain management belajar, CRM juga belajar tapi secara digital gitu. Berarti Kanahar emang dari awal udah pengen di Binus. Bener gitu. Jadi kayak lebih ke arah jurusan manajemen tapi ke digital ya kalau sistem informasi gitu. Tapi juga belajar keuangan juga gitu. Wow, banyak loh. Semuanya belajar sih kalau sistem informasi. Belajar ya. Aduh. Kak, kakak kan emang udah jadi mahasiswa nih, Kak. Pengalaman kakak tuh sebagai mahasiswa di Binus tuh gimana deh? Kita kepo nih. Oke, dari sisi apa dulu nih? Mungkin pembelajaran mungkin Ya, dulu ya, mungkin edukasi pembelajaran dulu. dulu Oke. ya, boleh. Untuk pertama pasti karena dulunya mungkin SMP SMA-nya agak-agak terbelakang ya karena di desa-desa mungkin terus masuk Binus itu kan pengennya cita-citanya tinggi, ngerti teknologi gitu ya, ke depannya pengen prospek juga kehidupannya selanjutnya itu pasti agak di semester 1 mungkin agak-agak terbata-bata mungkin ya. Nggak ngerti kayak teknologi kayak gimana, coding apalagi kayak pembuatan web. Tapi di Binus sendiri itu ada namanya kayak belajar introduction atau perkenalan. Jadi setiap mata kuliah pasti ada introduction, pasti belajar secara fundamental. Jadi kayak bisa membantu kita banget yang nggak ngerti apa jadi ngerti basicnya gitu di semester 1. Nah di semester 2, 3, 4 itu tinggal melanjutkan dari sisi advance-nya aja gitu. Oke. Kalau buat aku kan pengen nih masuk Binus. Kira-kira kenapa sih Boleh. aku harus masuk Binus? Oke, untuk kenapa sih orang-orang memilih Binus mungkin ya, biar lebih general aja ya. Oke, untuk di Binus University sendiri itu kita pasti menjunjung pertama integritas. Karena di Indonesia nih mungkin kita kan nilai integritas itu masih kurang ya, kejujuran itu masih kurang. Nah, tapi kalau di Binus University itu kita sangat banget menjunjung tinggi nilai integritas, kepercayaan, kejujuran. Jadi mungkin pernah lihat ada nyontek DO mungkin ya, Iya, itu pasti benar-benar udah brandingnya pasti mungkin banyak dari lah. Binus ya kan, Aduh. karena kita emang pengen dinilai kejujurannya, apalagi kita nggak boleh nilai korupsi, nggak boleh itu juga, kayak nyontek juga nggak boleh pasti. Ciri khas Binus. Iya benar, jadi kayak lebih menjunjung tinggi integritas dulu sih, itu fundamental dari sebuah nilai karakter mahasiswa gitu untuk Binus University. Mungkin kalau kampus-kampus lain menjunjung tinggi edukasi atau apa-apa, tapi kalau di Binus pasti yang pertama fundamental itu pasti integritas gitu. Oke. Kalau dari orang-orang udah dengar nama Binus pasti langsung mahal. Nah, Betul. ini nih, suka nih biasanya pertanyaan kayak gini kan. Iya. Biasa banyak, emang kalau kebetulan aku kan bagian marketing juga di Binus part time. Iya, jadi nanti kalau kalian teman-teman juga di sini yang nonton, kalau masuk Binus itu kita ada namanya part time. Jadi bisa nambah uang saku, pengalaman, nambah-nambah CV. Juga bisa nanti masuk ke marketing Binus. Nah, untuk marketing sendiri nanti kita akan belajar product knowledge tentang Binus University dari jurusan, program, beasiswa dan lain-lain, fasilitas dan lain-lain.
Nah, banyak orang juga ketemu sama saya, orang tua juga, anak-anak, Kak, BINUS mahal. Dek, kenapa BINUS mahal banget ya? Nah, kebetulan sebenarnya mahal itu relatif ya teman-teman ya. Kita juga nggak bisa maksa ekonomi orang-orang yang di bawah, menengah ke bawah juga maksa masuk BINUS juga enggak. Cuma kita juga pasti akan merangkul semuanya. Makanya kita mungkin ada namanya beasiswa. Iya kan? Nah, untuk sebentar kita bahas dulu kenapa BINUS mahal. Karena kita untuk penunjang, alat-alat penunjangnya, software, hardware itu kita sangat-sangat mendukung. Misal contoh, untuk misalnya mau desain aplikasi, kita butuh namanya aplikasi Figma software, itu udah didukung dengan BINUS. Misalnya mau buat aplikasi marketing, kita udah bekerja sama dengan Salesforce juga. Jadi software-nya didukung, hardware juga didukung. Kita lab juga udah ada pakai iMac, Windows juga pasti mendukung banget untuk edukasinya gitu, menunjang pendidikannya. Berarti ada harga, emang pasti ada kualitas. Pasti ada kualitas. Ada harga, pasti ada Bagus kualitas banget untuk di itu. BINUS University Udah gitu bagus banget sih. Kalau BINUS sendiri tuh beasiswanya banyak atau gimana? Untuk beasiswa kita ada banyak banget sih. Kita ada sekitaran 8 ada 9-an beasiswa. Gimana Mungkin kita nyari informasinya? nah, untuk pengen tahunya kita ada di binus.ac.id atau mungkin bisa binus.daftar online gitu. Ini ada di website-nya. Kalau mungkin bisa di-spill dikit-dikit bisa banget nih. Kita ada namanya beasiswa TPKS. Beasiswa TPKS itu beasiswa yang hanya dilakukan hanya dengan syarat ngelakuin tesnya doang. Tesnya secara online. Nah, untuk tes TPKS semua beasiswa, semua jurusan itu kita pakai tes semua. Jadi nggak ada jalur rapot. Oh, semua Iya, tes. iya semua tes. Jadi Bener-bener tesnya ini tes potensi keberhasilan studi. Nah, di TPKS ini teman-teman itu akan dicari tahu dulu sama BINUS University itu kalian tuh bener gak sih minat dengan jurusan yang diambil. Misal mau ngambil jurusan manajemen. Nah, nanti teman-teman akan dites matematika dasar, bahasa Indonesia dasar sama psikotes. Nah, di psikotes ini akan teman-teman dicek nih, digali apakah bener-bener nih teman-teman mau masuk jurusan manajemen, apakah cocok. Jadi kayak lebih meminimalisir salah jurusan nantinya. Jangan sampai salah jurusan. Jangan sampai salah jurusan. Jadi pada saat udah kuliah, oh udah bener nih potensi aku emang di manajemen jurusannya gitu. Oke. Gitu, teman-teman. Dari Kanahar sendiri selama jadi mahasiswa pastinya. Boleh. Ada gak sih bedanya kuliah sama sekolah? Nah, iya ya. Ini kita masih bingung banget kuliah tuh kayak gimana. Oke, untuk kuliah dengan sekolah ya, pasti jauh banget dari sisi mungkin knowledge ya, pengetahuan ya. Apalagi pengetahuan non akademik sama akademik. Kalau di non akademik lebih ke arah ngerti tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, mungkin kebijakan fiskal, moneter dan lain-lain. Itu kan pasti, apalagi kalau aku kan mungkin pengennya jadi businessman, jadi ekonomi. Jadi kayak harus ngerti kebijakan-kebijakan apa sih yang mendukung bisnis aku nanti ya ke depannya gitu sih. Jadi kayak lebih ngerti tentang apa aja yang di luar, kayak yang lebih banyak pengetahuan di luar lah Pak gitu. Itu sih. Jadi kalau misal sekolah kita cuma ngerti main-main, mungkin cuma ya nongkrong-nongkrong gitu. Cuma kalau di kuliah kayak lebih luas lah pemikirannya gitu sih. Di BINUS sendiri ada banyak organisasi gak sih? Organisasi. Untuk organisasi kita berbentuknya himpunan. Jadi setiap jurusan setiap fakultas humanity, humaniora, fakultas computer science itu pasti ada namanya himpunan. Jadi pada saat makanya kita ada juga beasiswa OSIS. Nah, kita ada beasiswa OSIS nih bagi teman-teman yang gabung OSIS jadi ketua, jadi apapun yang berhubungan dengan anggota OSIS, itu tinggal lampirin sertifikat OSIS, tinggal apply di BINUS dapat Anggota boleh? beasiswa. Anggota kayaknya belum boleh kayak deh, ya atasannya yang penting gitu. Langsung saja jadi ketua saya. Boleh tuh apply tuh. Kita ada 25% sampai 50% untuk uang pangkal gitu. Kalau untuk masuk BINUS sendiri ada gak sih syarat-syarat yang harus kita siapin dari sekarang kalau iya. misalnya? Apa kira-kira? Untuk syarat-syaratnya keniatan sih nomor satu mungkin ya, niat dulu, masih niat dulu. sepenuh hati. Niat dan semangat mungkin pasti. Iya gitu. Berarti emang nggak ada yang secara keseluruhan nggak perlu gimana-gimana. Iya, ya mungkin niat aja dulu. teman-teman banyak mungkin nanya apakah di BINUS belajar bahasa Inggris juga? Itu. Butuh bahasa Inggris yang susah mungkin ya. Nah, kebetulan dulu aku nggak bisa bahasa Inggris ya, kebetulan ya. Jadi, tapi emang semua kurikulum di bukunya kan udah bentuk digital kayak PDF gitu. Jadi kayak itu semua bahasa Inggris. Cuma secara deliver dari dosennya itu pasti bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya, terus kita juga ada namanya aplikasi self development websitenya, ada namanya Bilingwa. Jadi kayak mungkin pernah main Duolingo? Ya. Nah, itu kita ada versinya BINUS, kita ada Bilingwa namanya. Nanti ada skor-skornya gitu. Seru banget. Jadi kayak self development aja sih gitu. Aduh juga mau. Boleh kan? Tinggal datang ke booth aja nanti daftar di BINUS ya. Masuk BINUS langsung. Join aja BINUS. Maybe. Aduh, kayaknya aku mulai tertarik. Wah, boleh banget Aku ini. BINUS. Yang nonton juga boleh nih kayaknya. Mas nih. ya BINUS info Penonton ada banyak banget ini. langsung saja. Pasti nih. Jadi bocorin banyak sama Kanahar gitu. Boleh. Katan. Katan, boleh. Oke.
Katan sendiri umur berapa kalau boleh? Kalau saya ada gap year kemarin setahun, jadi sekarang umurnya 22. Dua-dua. Oh, dua-dua. Harusnya sih kalau semester 6 tuh anak-anak paling umur 21 20 Iya. mungkin ya. Tapi dua. Oh kan harus semester. Semester? Semester 6 juga. 6. Karena udah magang juga kan sekarang. Oh, iya, Magangnya sekalian saya di marketing. Cuma kemarin ada juga magang di perusahaan dapat, cuma lebih kayak pingin ngabdi deh di BINUS deh coba. Itu yang magang itu part time itu. Part time sebelum pas jadi mahasiswa juga bisa part time. Oh, bisa. Juga. Jadi pada saat semester 1 teman-teman juga bisa apply nanti. Terjamin banget sih. Terjamin Terjamin banget, banget di ya, BINUS. Jadi pada saat nanti magang kan pasti ada namanya interview ya teman-teman ya. Iya. Nah nanti di interview nanti kan pasti tanya pengalamannya apa. Nanti tinggal ngomong aja part time marketing di BINUS University. Nah gitu. Terjamin ada maksudnya terjamin. Jadi udah ada pengalaman ya teman-teman. BINUS, Jadi I'm coming. mungkin kalau OTW. kampus-kampus lain, oh organisasi pengalaman Iya, kurang ya kan. Mending yang terjun langsung ke lapangan marketing part time di BINUS langsung aja, University. Kak mau nanya nih, Gitu. Kak. Boleh apa nih? Kakak kan lagi di semester 6. Menurut Kakak dari 6 semester ini yang paling sulit Iya. deh, yang paling harus Banyak tantangannya. disiapkan tuh semester berapa deh, Kak? Mungkin kalau dari 1 sampai 6 sih belum ya kayaknya. Mungkin Oh, nanti di belum. semester 8 mungkin skripsi Waduh. mungkin ya. Kayaknya ya, itu yang sulit itu kayaknya yang teman-teman ya. paling Kayaknya nggak berat. usah BINUS, kayak semua kampus kayaknya semester 8 Pasti. paling susah sih kayaknya. Ya, paling Gitu sih. ya. Siapa yang langsung semester 8 nikmatin dulu semester 8. Nah, jadi di semester 1 sampai 7 tuh nikmatin dulu lah. Ya, alhamdulillah. karena 1 ke 8. Bakal saya di akhir gak sih? Iya, pastilah. Oke Kak Gitu. Nahar, terima kasih banyak Oke, terima udah kasih mau banyak hadir juga. di podcast Mandala Ya, hari teman-teman. ini. Iya, sama-sama juga. Makasih banget, Oke, makasih sama-sama Thank you teman-teman. banget ya, Kak. Iya, sama-sama juga. Oke viewers, kalau mau follow IG Kak Nahar mungkin bisa. Ayo, Kak. Oke, Tanahar, N-nya 3 underscore. Cari buka HP Oke. cepet-cepet. Bisa ditampilin di sini mungkin ya. Kak Langsung Nahar, aja. terima kasih Oke, banyak. Thank you sama-sama. banget. Sama-sama. Oke viewers, itu dia obrolan seru kita bareng sama Kak Nahar dari BINUS University. Muda, aktif, kreatif. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nahar. Oke.